Wanita pelampiasan. Nikmat. Bab ke-7. Ansel sudah tak bisa menguasai kekecewaan terhadap Mar. Dia begitu marah. Lihat saja, apa yang akan aku lakukan padamu, kelinci kecil, ucap Ansel. Di rumah sakit, Andri begitu kaget dengan pernyataan dari dokter. Tidak mungkin Mar hamil, racau Andri. Bagaimana keadaannya, dok? Tanya Andri. Apa bapak suaminya? Memangnya apa yang terjadi, dok? Tanya Andrian lagi. Tidak perlu khawatir, Pak, karena istri bapak saat ini tengah hamil dan usia kandungannya memasuki 5 minggu, terang dokter. Feby dan juga Andrian begitu syok. Mereka tidak percaya dengan keterangan dokter. Hamil? Ucap Feby tidak percaya. Feby menatap wajah Mar yang begitu pucat, lalu beralih menatap tajam ke arah Andrian. Dri, apa yang telah lo lakukan padanya? Andri ditutup Feby seperti itu langsung berdiri. Apa maksudmu bertanya seperti itu, Feb? Jangan bilang jika lo yang telah membuatnya seperti itu. Aku tidak tahu maksudmu, Feb. Jujur, aku juga syok dengan penuturan dokter tadi. Jadi bukan lo pelakunya? Tanya Feby lagi. Aku memang berniat ingin membuat ikatan pada Mar, tapi belum terjadi, terang Andri. Lo tega mau menghancurkan masa depan sahabat gue, terang Febri pada Andrian. Namun Andrian berhasil menangkis kebrutalan Febri. Feb, dengerin aku dulu. Bukan aku yang lakuin ini. Feby berhenti menyerang Andri. Lalu siapa, Andri? Aku juga tidak tahu, Feb. Lihat saja, siapapun pria yang telah membuat Mar hamil, aku akan memberi perhitungan, ancam Andri. Mar yang sudah bangun dari tidurnya pun terkejut mendengar penuturan Andri. Hamil? Desis Mar. Andri dan Feby menoleh. Mar? Feby langsung berlari ke pelukan Mar. Ada aku di sini. Aku akan membantumu, Mar, ucap Feby sambil menangis. Andri menatap benci Mar. Wanita murahan, ucap Andri lalu pergi. Feby yang mendengar kata-kata kasar Andri pun emosi. Jaga ucapan lo, Andri. Dia sahabat gue. Tega lo berkata kasar padanya, amarah Feby pada Andri. Andri hanya tersenyum licik pada kedua wanita itu. Andri begitu kecewa pada Mar. Wanita yang sangat dia cintai malah menyerahkan mahkotanya untuk lelaki lain. Andri langsung pergi ke klub. Dia akan menghabiskan hari ini di sana. Anak buah Ansel telah dibuat bingung lagi dengan hilangnya Mar. Orang kepercayaan Ansel yang ditugaskan untuk memata-matai juga kehilangan jejak Mar. Mereka menanyakan pada anak-anak yang ada di kampus, namun mereka sama sekali tidak tahu tentang hilangnya Mar. Mereka masih mencari-cari. Lalu mereka pergi ke kantin menanyakan perihal Mar. Ibu kantin memberi info jika tadi ada seorang gadis yang tiba-tiba pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Dengan cepat anak buah Ansel mengecek setiap rumah sakit. Akhirnya jejak Mar terlacak. Saat ini dia tengah dirawat di rumah sakit. Tanpa babi ibu, anak buah Ansel meluncur ke rumah sakit tersebut. Mar, katakan siapa yang telah melakukannya pada lo? Tanya Feby. Mar masih menangis sesenggukan. Mar belum memberi jawaban pada Feby. Feby begitu prihatin melihat keadaan Mar. Aku akan menolongmu, tapi katakan siapa pria itu? Tiba-tiba pintu dibuka sangat kasar dari luar. Mar dan Feby begitu kaget dengan kedatangan 4 orang pria bertubuh kekar. Mar begitu takut. Lalu satu orang itu langsung menggendong Mar dengan paksa. Lepaskan teman gue, teriak Feby. Namun mereka tetap membawa pergi Mar. Feb, tolongin gue, Feb. Feby berlari mengejar 4 pria itu. Mereka menahan Feby untuk mengikuti. Pergi sebelum tuan kami memaksa Anda, ucap anak buah Ansel. Lepasin teman gue, Bang. Teman gue mau dibawa kemana? Lalu Mar dimasukkan ke mobil dengan sangat kasar. Feby sudah tak bisa mengejar Mar lagi. Siapa sih mereka? Kenapa mereka membawa paksa Mar? Gerutu Feby. Feby berjalan pulang. Kini dia sangat memikirkan nasib sahabatnya itu. Kini Mar dan beberapa anak buah Ansel telah sampai di kediaman Ansel. Mar langsung dibawa ke ruangan yang bikin Mar merinding. Ini tempat untuk menyiksa Mar saat Ansel sedang marah. Mar membayangkan perlakuan kasar Ansel terhadap dirinya. Apa yang akan pria itu lakukan padaku? Tangis Mar. Sampai di ruangan, Ansel telah menunggu dengan wajah yang menyeramkan. Di situ terdapat foto Mar saat bersama Andrian. Mar begitu syok melihat foto-foto dirinya. Tuan, bisa saya jelaskan tentang foto-foto ini?
namun Ansel mendekat ke Mar dan mencengkeram pipi Mar. Kau sudah berani bermain-main denganku. Apa kau akan terima hukuman dariku? Ansel yang sudah dikuasai rasa cemburu. Tuan, saya tidak usah kau jelaskan karena foto ini sudah sangat jelas, ucap Ansel dengan cepat, lalu menarik paksa baju Mar hingga sobek. Tuan, jangan lakukan. Diam dan rasakan hukumanku. Ponsel Ansel sejak tadi berdering, namun Ansel enggan mengangkatnya. Lalu Ansel meraih tubuh Mar dan melempar ke ranjang. Ansel tersenyum tipis begitu menakutkan. Kalau sudah begini, Mar tak bisa berbuat apa-apa. Pria ini sangat emosional. Lalu Ansel pun menggauli tubuh Mar dengan cepat dan kasar. Ucapan Mar terpotong-potong sambil merasakan sakit. Apa maksudmu? Janin siapa yang ada di rahimmu, hah? Tanya Ansel sambil menekan tubuh Mar. Mar mengatakan jika dirinya hamil. Jangan pura-pura bodoh, sudah jelas kalau ini bukan janinku, terang Ansel. Ansel begitu gelap mata dan tak mau terima jika itu adalah anaknya. Setelah puas menyiksa Mar, Ansel pergi. Ansel melihat ranjangnya begitu berantakan dan ada darah keluar dari tubuh Mar. Ansel tak peduli itu. Ponsel yang sejak tadi berdering dengan rasa malas, Ansel pun mengangkat. Halo, baik, aku akan segera ke sana. Lalu Ansel menutup ponsel dan segera menghubungi Jimmy. Dalam deringan pertama langsung diangkat. Ya, Jimmy selalu siaga dengan ponselnya. Jadwalkan aku terbang ke London hari ini juga. Aku akan bersiap-siap 2 jam harus sudah siap. Ponsel lalu ditutup. Ansel pergi meninggalkan Mar yang masih dalam berbaring tak berdaya. Mar tak tahu jika ada darah yang keluar dari rahimnya. Mar terbangun saat merasakan nyeri di bagian bawah perutnya. Mar merintih di dalam kamar mandi sendirian. Mar menoleh mencari keberadaan Ansel, namun tidak ditemukannya. Mar gegas bangun dari ranjang mencari pakaiannya. Kini Mar telah berpakaian. Walau merasakan sangat nyeri di perut bawahnya, Mar tetap harus menyelamatkan dirinya dan juga janin yang ada dalam perutnya. Mar mengambil tas selempangnya dan bergegas menuju pintu keluar. Sial, kenapa pintunya harus dikunci? Mar mencari duplikat kuncinya di laci-laci yang ada di kamar ini. Ternyata hari ini adalah hari keberuntungan Mar. Mar menemukan kunci cadangannya. Dengan tangan gemetar, Mar mencoba membuka pintu. Syukurlah, tidak terlalu sulit untuk membukanya. Mar berjalan ke bawah melewati tangga. Kali ini Mar berjalan dengan sangat pelan, karena merasa kesakitan di bawah. Mar terus berjalan dengan jalan tertatih. Akhirnya Mar bisa melewati hutan yang tak begitu luas. Mar sudah sampai di jalan raya, bersamaan dengan Ansel yang keluar dari rumahnya. Sambil menyetop mobil yang lewat, semoga ada orang yang sugih menolongnya. Mar berteriak meminta tolong sambil memegang perutnya sudah tak tertahan sakitnya. Wajah Mar begitu pucat karena kehilangan darah yang cukup banyak. Tiba-tiba ada mobil berhenti tepat depan Mar. Sebelum Mar pingsan, pria itu mendekati Mar. Mar melihat siapa yang datang, namun karena penglihatannya sudah mengabur, jadi tak begitu jelas. Tuan, tolongin saya. Pria itu mengangkat Mar dan segera membawa ke rumah sakit. Lebih cepat, Bob. Kasihan gadis ini sudah kehilangan banyak darah, ucap wanita yang berada di belakang kemudi, bersama dengan Mar. Wanita itu adalah majikan Bobby yang mengangkat Mar saat Mar hendak pingsan. Iya, Nyonya, jawab Bobby. Hingga sekitar 15 menit mereka telah sampai di rumah sakit. Mar langsung ditangani oleh dokter. Wanita yang bersama Bobby tadi membuka tas selempang milik Mar dan membuka kartu identitas Mar. Yuki? Ucap wanita itu yang diketahui namanya Alexa. Usianya sekitar 62 tahun, namun masih terlihat sangat muda dan cantik. Jadi namanya Yuki gadis ini, ucap Alexa. Saat wanita itu hendak meletakkan tasnya, tiba-tiba saja tasnya terjatuh dan berantakan semua yang ada di dalamnya. Alexa memunguti barang-barang Yuki yang terjatuh. Alexa menatap benda kecil yang tak asing baginya. Kini Ansel sudah sampai di London dan langsung menuju ke rumah sakit yang selalu Ansel datangi setiap 6 bulan sekali. Ansel memang sering datang ke sini untuk memeriksakan juniornya, karena Ansel gak ingin juniornya kenapa-napa. Dan juga Ansel rutin melakukan suntik untuk mencegah pembuahan pada rahim wanita yang digauli. Maka dari itu, mendengar Mar hamil, Ansel langsung mengira Mar bermain dengan pria lain.
Hansel langsung masuk ke ruang dokter David. "Selamat datang Tuan Ansel," sambutnya pada Hansel. "Terima kasih. Apa Anda memanggil saya?" "Kami mohon maaf Tuan, ada kesalahan dari tim kami." "Katakan secepatnya, saya banyak urusan," ucap Ansel lagi mulai tidak nyaman. "Suntikan yang kami beri beberapa bulan lalu adalah penyubur Tuan. Kami minta maaf atas kekeliruan kami." Hansel langsung berdiri dan menarik kerah baju David. "Apa maksud Anda?" "Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada kekeliruan, kami minta maaf." Hansel langsung meninju David tanpa ampun, hingga David tak bisa melawan. Jimmy datang, langsung mencegah tuannya dan menariknya keluar. "Apa yang terjadi Tuan? Dokter bodoh itu telah salah menyuntikkan di tubuhku." Jimmy hanya diam. Hansel langsung teringat akan keadaan Mar. "Mar," panggil Hansel. "Ada apa dengan Mar, Tuan?" tanya Jimmy. "Jim, cepat, kita ambil helikopter dan segera balik." "Baik, Tuan." Jimmy tak tahu jika Mar tengah mengandung, karena Hansel tidak cerita tentang keadaan Mar. Mereka dengan cepat kembali ke kotanya, dan Hansel langsung buru-buru ke kamar di mana Mar berada. Namun Hansel telah dibuat kaget dengan pintu ruangan yang terbuka. "Sial, kemana perginya gadis itu?" racau Hansel. Hansel begitu frustasi kehilangan Mar. Dia mengobrak-abrik seluruh ruangan dan menelpon Mar. Namun sialnya, ponsel Mar tak bisa dihubungi. Saat Hansel akan keluar, Hansel menemukan kertas dokter yang menjelaskan tentang usia kehamilan Mar, 5 minggu. "Itu artinya bayi itu adalah anakku," ucap Hansel. Hansel menatap bercak darah yang ada di spray yang sudah mengering. Hansel pergi ke kamar mandi, tak ada jejak di sana. Itu artinya Mar pergi buru-buru dan tidak sempat membersihkan diri. Hansel langsung pergi ke ruang kerjanya. Hansel menyalakan laptop yang terhubung dengan CCTV. Hansel melihat setiap ruangan, tidak ada tanda-tanda Mar lewat di sini. Hansel langsung melempar laptop dan semua barang yang ada di depannya. Mendengar barang-barang yang terlempar, Jimmy bergegas pergi ke ruangan tuannya. "Tuan, apa yang terjadi?" "Mar, Jim, Mar pergi meninggalkanku." Jimmy merasa lega. Gadis itu berhasil melarikan diri. "Tuan, mungkin Nona Mar," Hansel menyela. "Dia pergi dengan membawa bayiku, Jim." Jimmy langsung dibuat kaget. "Maksud Tuan, Nona Mar sedang mengandung?" tanya Jimmy yang diangguki oleh Hansel. "Bukankah Tuan sudah melakukan?" Ucapan Jimmy terpotong lagi oleh Hansel. "Dokter itu telah salah memberi suntikan padaku, Jim. Dan apa kau tahu, aku telah membuat bayiku meninggal." Pernyataan Hansel yang langsung membuat Jimmy geleng kepala. "Tadi aku sempat menghukum Mar dan menyebabkan dia pendarahan," terang Hansel. Jimmy langsung meninju Hansel. "Kau benar-benar pria yang tidak tahu diri, Tuan. Teganya kau membunuh darah dagingmu sendiri. Bahkan di saat Mar mengeluarkan darah, kau tega meninggalkannya." Jimmy terus menghujani pukulan ke wajah dan perut Hansel. Hansel tak bisa melawan Jimmy, karena kekuatan Jimmy lebih besar dari kekuatan Hansel. Hansel tidak tahu kenapa Jimmy begitu marah padanya. Setelah Hansel babak belur, Jimmy sudah kehilangan separuh tenaganya untuk mengajar Hansel. "Saya sungguh tak percaya jika Anda juga tega membunuh seorang bayi tak berdosa." "Aku tak butuh ceramahmu, Jim. Cepat kerahkan anak buahku untuk mencari keberadaan Mar. Mungkin saat ini dia masih berada di rumah sakit." "Mulai sekarang, saya tidak lagi kerja dengan Anda, Tuan," ucap Jimmy dan langsung keluar. "Jim, tunggu Jim," panggil Hansel. Namun Jimmy sudah tak mau mendengarkan lagi Hansel. Hansel mulai mengamuk. Semua barang-barang dilempar ke sembarang tempat. "Cegah Jimmy, jangan sampai keluar dari sini, kalau perlu kurung dia," perintah Hansel lewat telepon yang terhubung dengan halaman depan. Saat Jimmy hendak keluar, beberapa anak buah Hansel sudah mencegatnya. "Apa-apaan ini?" "Maaf bos, Tuan Hansel yang memerintahkan," jawab salah satu anak buah Hansel. "Persetan!" Jimmy menyerang anak buah Hansel satu persatu, tapi karena tenaganya sudah berkurang saat menghajar Hansel, Jimmy langsung terkapar tak berdaya saat dua orang menyerang dari belakang. "Hentikan, bawa dia ke ruang kerjaku," titah Hansel. Jimmy pun diangkat ke ruang kerjanya, dan Hansel meminta pelayan wanitanya untuk mengobati Jimmy. "Apa Anda tidak sekalian diobati, Tuan?" "Tidak perlu." Hansel menatap wajah Jimmy. Hansel mulai berpikir, apa Jimmy juga mencintai Mar? Tanyanya dalam hati. Beberapa saat kemudian Jimmy terbangun. Jimmy terbatuk-batuk. Hansel langsung menyodorkan air mineralnya. Jimmy menatap Hansel. Tak biasanya pria ini peduli, pikir Jimmy. "Minumlah," titah Hansel. Lalu Jimmy meraih gelas yang disodorkan Hansel.
Jangan pernah pergi dariku, Jim. Aku tak bisa kehilangan orang-orang yang selalu baik padaku, ucapnya, dan Jimmy hanya terdiam. Jim, kita cari Mar sama-sama. Aku menyesal dengan apa yang telah kulakukan padanya. Saya tidak yakin. Baiklah, aku memang jahat, tapi kamu tidak akan yakin dengan perubahanku, terang Ansel. Tiba-tiba ponsel Jimmy berdering. Halo, Nyonya. Baik, Nyonya. Jimmy menutup panggilannya. Ibu Tania sakit, Anda diperintahkan untuk pulang, ucap Jimmy. Ansel langsung terlonjak kaget. Mami sakit. Jim, antar temannya aku pulang. Tidak, Ansel. Tentu saja Jimmy mau menemani karena Tania juga memintanya untuk datang. Ansel dan Jimmy segera berangkat. Di perjalanan, mereka tidak ada obrolan apapun. Ansel begitu panik dengan kabar mominya yang sakit. Ansel memang sangat menyayangi mominya. 2 jam kemudian, mereka telah sampai di kediaman orang tua Ansel. Namun begitu terkejutnya, saat Ansel masuk, mominya begitu bahagia menyambut putra tercintanya. Tom sayang, akhirnya kamu datang juga. Di sofa sudah ada 3 orang, 2 wanita dan 1 pria. Diperkirakan mereka adalah keluarganya. Sini duduk sayang, kenalin ini Om Daniel dan ini Tante Lucia, dan yang masih muda dan cantik ini Isabella, ucap Tania mengenalkan mereka pada anak sulungnya. Hai, Bella, ucap Bella sambil mengulurkan tangan, dan Ansel pun menyambut uluran tangannya. Thomas, jawabnya. Isabella ini lulusan kedokteran sayang. Isabella sudah punya rumah sakit khusus bersalin sendiri loh. Dan ini Tante Lucia adalah teman Momi, ucap Tania. Wah, ternyata putra Anda sempurna sekali, Jeng, balas Lucy. Iya, Bella juga tak kalah sempurnanya, ucap Tania dengan antusias. Setelah mereka berbasa-basi cukup panjang, akhirnya mereka menuju ke ruang tujuannya, makan malam. Di meja makan tak ada obrolan, hanya suara dentingan sendok yang bersahutan. Mereka pun akhirnya selesai makan malam, dan Tania langsung menarik Tom. Momi, kenapa sih bohongin Tom kalau lagi sakit? Bersambung.